kalau kasus ini tetap Ya, ketemu lagi di Jumpa Pers barengan Mas Jupri. Kita masih ngobrolin soal ujaran kebencian atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh Edi Mulyadi dan juga kawan-kawannya. Yang seru adalah ketika si Azam Khan, ini mulai menggigit partnernya ketika jumpa pers, yaitu Edi Mulyadi. Orang yang sama yang memancing-mancing si Azam Khan, ini mengucapkan kata yang sangat menghina kakak-kakak kita di Kalimantan sana. Sekjen Koordinator Bela Islam atau Korlabi, Azam Khan, ogah disalahkan atas celetukan hanya monyet yang disebutkan secara spontan ketika mendampingi Edi Mulyadi ketika menyatakan pendapat terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Nah, celetukan hanya monyet itu yang kini sedang dikecam berbagai pihak lantaran dianggap menghina warga Kalimantan. Celetukan yang oleh banyak pihak dinilai sangat rasial itu disampaikan Azam Khan, menyambung pernyataan Edi yang menyebut tidak ada orang yang mau tinggal di Kalimantan setelah menjadi ibu kota negara. Nah, ini dong, emosi saling gigit. Ya, Azam Khan, menyatakan bahwa ucapan itu dipancing oleh Edi Mulyadi. Ia menjelaskan ucapan itu muncul karena dirinya ditanya oleh Edi Mulyadi apakah mau pindah ke ibu kota negara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ya begini nih orang-orang yang kotor hatinya kalau berkumpul. Yang ada ya saling bahu-membahu untuk membuat onar. Ya. Lalu si Azam yang sepertinya terlihat dari keturunan Pakistan atau ya sekitar-sekitar sana ya. Ia bilang, terus ditanya mau pindah ke sana enggak? Ya saya bilang, hanya monyet, ujarnya. Azam mengaku omongnya itu tidak untuk menyinggung masyarakat Kalimantan. Dia mengatakan maksud dari pernyataan hanya monyet itu adalah karena lokasi yang menjadi ibu kota itu sekarang ini masih hutan belantara, sehingga sukar untuk menarik minat masyarakat untuk tinggal dan menetap di sana. Ini orang-orang yang GR nih. Lagian siapa yang mengajak orang-orang model si Azam ini ke sana? Ya, yang di sana diutamakan tuh pertama ASN dulu supaya bisa bekerja, departemen bergerak, dan nanti otomatis jangankan di Kalimantan sana, mungkin ya di sudut-sudut seperti di Sorong, di Papua atau di Aceh sana. Ketika sebuah daerah, ketika sebuah wilayah itu bertumbuh, dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni, itu otomatis orang akan masuk ke sana. Ini karena pikiran sempit saja, kan gitu kan. Hanya saja pernyataan itu kata dia, itu sengaja dipelintir oleh pihak tertentu. Tapi dia nggak jelasin nih si Azam ini, siapa yang dia tuding membelokkan makna itu siapa. Kan gitu. Ya ini kan dengan kalimat dia tuh dengan simpel bisa dipahami. Ya kan? Jadi kalau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Kalimantan tersinggung, ya itu sangat masuk akal. Gitu. Jangan kalau dia disalahin kemudian dia nyalahin orang lain. Ya nggak bisa begitu juga. Tapi, dan ini sangat unik si Azam ini ketika dia mengakui bahwa atau menyatakan menurut dia bahwa kalimat hanya monyet itu ditujukan buat dirinya. Jadi dirinya lah yang monyet menurut dia. Gitu kan. Lalu orang goblok mana yang kayak gini? Masa nggak ada apa-apa tiba-tiba menyebut dirinya monyet? Kan banyak pilihan kata. Kenapa monyet yang dia pilih? Kalau itu untuk dirinya sendiri kan. Ya kan? Saya sih menganggap alasan orang HTI ini adalah pembelaan diri saja. Sudah bingung memikirkan banyak alasan atau dalih yang paling masuk akal, lalu yang paling aman adalah menunjuk dirinya sendiri. Bisa jadi ya, si Azam Khan, ini adalah satu-satunya manusia di dunia yang mengaku monyet setelah tokoh superhero hutan, yaitu Tarzan. Ketika bangsa lain sibuk mengeksplorasi planet di luar tata surya dengan cara menguji coba kehidupan di luar sana menggunakan kera misalnya. Si serbet warung ini malah ngaku dirinya monyet. Benarkah begitu? Kalau si Azam Khan, ini mengaku dengan jujur bahwa monyet yang ia maksudkan dalam celetukannya gara-gara dipancing oleh si Edi Mulyadi itu adalah dirinya. Betapa kemarin kita telah melihat salah satu keajaiban dunia
ada monyet kok bisa ikutan jumpa pers. Dan seperti biasa, orang-orang ini akan membawa nama agung Tuhan jika posisi terjepit. Ya kan? Coba kita lihat statement dia. Itu hak Anda. Genderuwo, kuntilanak. Tapi dengan jujur, tidak bermaksud retorika, Sama sekali. tidak bermaksud ngeles. Enggak. Ajam sudah mengatakan tidak ada maksud untuk itu. Sama sekali. Dan kalaupun itu tetap dianggap salah, dia minta maaf. Sudah. Coba ulangi sekali lagi. Saya- Permohonan maaf aja. Jadi kepada saudara-saudara Supaya ini kita, penting klarifikasi ini. kepada saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan, jika saya dianggap dianggap salah, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah, saya tidak ada maksud sedikit pun mendiskreditkan orang Kalimantan dalam konteks bahasa itu. Sebenarnya konteks bahasa yang disampaikan saya itu faktanya pada diri saya. Saya pindah sama dengan monyet. Saya pindah sama dengan monyet karena situasionalnya masih waktu itu adalah hutan. Kalau saya sebagai manusia hidup di hutan sendiri tidak ada bangunan, maka konteksnya saya sama dengan monyet. Sementara Anda hidup Ya. mewah di Gunung Sahari, Katakan di Jakarta Pusat ya? Ya, Jakarta Pusat. Dekat tempat hiburan Ancol deh. Nah, itulah maksud saya begitu. Luar biasa. Jadi konteks ini saya perlu sampaikan, saya perlu luruskan bahwa lillahi ta'ala saya tidak ada maksud dan mohonkan jika memang ada kesan saya menyampaikan saya minta maaf. Jika itu dianggap ada kesan ke arah itu. Dengar kan? Dia bilang, demi Allah gak ada itu saya menyinggung masyarakat Kalimantan atau Dayak. Hanya digoreng-goreng oleh beberapa orang. Itu kata dia begitu. Jadi dalam posisi ujaran penghinaan seperti itu, si Azam Khan Yekan ini masih mencoba untuk membuat asumsi pribadi. Masih mencoba untuk memukul balik. Masih mencoba untuk bertahan sambil menyerang. Maaf Bang Ajam, yang you hadapi itu saudara-saudara saya masyarakat Kalimantan. Utamanya adalah suku Dayak se-Kalimantan. Ngapain ngurusin gorengan? Menghadapi mulut-mulut kotor seperti Edi Mulyadi dan Azam Khan Yekan ini, memang harus dengan kejadian seperti ini. Kalau dia menyerang Presiden Jokowi, nggak bakal Pak Jokowi meladeni. Percaya deh, dia orang kerja. Pak Jokowi ini orang kerja, bukan nganggur seperti orang-orang ini. Mana mau buang-buang waktu menghambat pemulihan ekonomi pandemi ini. Tapi ketika orang-orang bermulut kotor ini secara arogan menghina kita, apalagi melecehkan kemanusiaan, maka hukum alam pun bicara. Ribuan orang kecewa, ratusan orang menahan marah, dan laporan ke polisi sudah puluhan jumlahnya. Bagaimana Bang Ajam? Masih mau ngaku monyet atau sekalian gorila? Iya, duo ini memang kompak sekali ya. Edi Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, ya. Dan lalu Azam Khan Yekan menyebut hanya monyet. Dua manusia ini dengan dua diksi yang sama-sama menyakitkan telinga. Ada apa sebenarnya dengan orang-orang seperti ini? Ketika mereka membenci penguasa, buat kita sih biasa aja lah. Lumrah, di era demokrasi ini boleh-boleh saja. Ketika mereka menyuarakan pikiran dalam kritik-kritik yang membangun, kita juga biasa-biasa aja. Kita nggak akan cemooh atau roasting mereka lah. Boleh kan berpendapat, tidak ada yang melarang. Ketika mereka mulai memasarkan HTI, FPI, atau ideologi lainnya, ya jelas kita kecewa, marah, dan berharap negara turun tangan. Karena terhadap konstitusi, jelas bertentangan. Ketika mereka menghina wilayah dan suku yang ada di Indonesia, tentu kita tidak akan diam saja. Kalau yang seperti ini hanya mendapat teguran tanpa pidana, kalau terbukti melanggar undang-undang, maka keutuhan bangsa tidak akan terjadi. Karena menghina suku akan dianggap biasa. Syukurlah aparat bertindak cepat. Syukurlah aparat bertindak profesional. Laporan polisi soal Edi Mulyadi dan Azam Khan Yekan ini langsung dikerjakan oleh Mabes Polri. Nggak mau kecolongan waktu. Dalam waktu 3-4 hari telah memeriksa 15 saksi, kalau saya tidak salah ya. Di antaranya ada saksi ahli yang memang sangat dibutuhkan dalam analisa bahasa. Hasilnya, Jumat besok, Edi dan Azam akan melenggang ke Bareskrim. Dan bisa jadi langsung nginep. Ya, Edi Mulyadi bisa masuk tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax. Dan atau tindak pidana penghinaan, ujaran kebencian atau hate speech.
Ya, Edi juga bisa disangkakan tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan SARA, yaitu pasal 156 KUHP. Dan jika yang disangkakan itu adalah pasal 28, terutama ayat 2 Undang-Undang ITE, maka ancaman hukuman penjara bisa sampai 10 tahun. Ngeri nggak tuh? Hanya karena ingin terlihat seperti pahlawan, aktivis non-kritis malah berpotensi ia menghabiskan masa tua di dalam bui. Dan semua kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, wajarnya mereka berdua bakal nggak pulang jika Jumat nanti jadi diperiksa di Mabes Polri. Jadi, ya siapkan baju ganti, sabun mandi, dan rokok buat kepala kamar di dalam yang sudah menanti. Edi dan Azam, jika terbukti bersalah dan melanggar undang-undang, selamat berlebaran di penjara. Di dalam sana kalian akan tahu hidup yang sebenarnya. Adil Katalino, Pecuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya Mas Jobrey, terima kasih telah hadir dalam Jumpa Pers kali ini. Aman kan?